Haleluya. Selamat pagi bagi jemaat Tuhan, apa kabarnya? Tentunya doa dan harapan kami kabarnya baik-baik saja. Bersama dengan Tuhan tentu banyak perkara-perkara ajaib yang kita temukan dalam perjalanan kita pada satu minggu ini. Dan kami sangat yakin pemeliharaan pertolongannya juga dapat kita rasakan. Dan kita bersyukur kembali bertemu di ibadah raya. Walaupun mungkin tidak seperti biasanya masih tetap ibadah di rumah, tapi kami sangat yakin itu tidak akan pernah mengurangi sukacita kita dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami sangat berharap bahwa dalam kesempatan di mana kita haruskan untuk beribadah di rumah, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena inilah kesempatan untuk kita membangun mezbah keluarga, untuk membangun hubungan kerohanian kita antara satu dengan yang lain di dalam keluarga, sehingga pada saat kita sudah membangunnya dengan sungguh-sungguh hubungan yang baik secara rohani, maka itu menjadi satu kekuatan bagi setiap keluarga pada waktu-waktu yang akan datang bila tiba saatnya kita akan menghadapi masalah dan persoalan. Nah, untuk itu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah, dan kita akan dengarkan pujian dan mari kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku.
sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Sudah terkasih, kami percaya bahwa pujian tadi dapat menguatkan kita, dapat terus mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, dan tentunya pertolongan Tuhan dan kuasa-Nya akan senantiasa nyata dalam kehidupan kita di saat kita menghadapi masa-masa sulit dan masa-masa sukar. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Kami sangat yakin firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang akan membuat kami mampu dan sanggup menjalani kehidupan kami di hari-hari ini yang kami tahu bukan makin baik tetapi makin sulit dan makin sukar. Tetapi kami sangat yakin kemenangan-Mu akan menjadi kemenangan kami, sehingga membuktikan kehidupan kami adalah orang-orang yang berharap bersandar kepadamu. Urapi kami saat kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kami untuk memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Kuduskan kami dan sucikan kami untuk kami boleh bertemu dengan firman-Mu. Biarlah kami sama seperti Maria, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami sambut pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sudah terkasih, kami masih melanjutkan renungan firman Tuhan pada minggu yang lalu, yaitu tentang sekuat apa manusia untuk menuruti perjanjiannya dengan Allah. Pada hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan hal yang kelima, sebagai contoh bagaimana kehidupan orang-orang percaya tetap setia dalam perjanjiannya dengan Tuhan. Walaupun mungkin banyak hal yang harus kita hadapi yang membuat kita sepertinya gagal, tapi saat kita terus datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi kita untuk menuruti dan melakukan perjanjiannya. Yang kelima, yaitu Maria memberikan miliknya yang termahal. Nah, saudara terkasih, kita akan memperhatikan topik ini, khususnya kehidupan Maria, agar supaya kita boleh melihat pekerjaan besar dan ajaib yang dapat dikerjakan Yesus bagi seseorang yang percaya kepadanya. Dalam Lukas 7 ayat 37-50 diceritakan, di kota itu atau Kapernaum ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, ia datang dan membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah kakinya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu.
Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hatinya, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, saudara terkasih, perempuan yang berdosa itu adalah Maria. Maria telah membeli sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang sangat mahal harganya, yang mungkin hanya para bangsawan saja atau raja yang mampu membelinya. Buli-buli itu merupakan harta kekayaan Maria, dan buli-buli itulah yang dibawanya ke rumah Simon. Ini bukan Simon Petrus, tetapi orang Farisi. Nah, pada waktu ia mendengarkan bahwa Yesus berada di situ, apa yang dimiliki Maria diserahkannya kepada Yesus. Buli-buli itu adalah harta kesayangannya, tetapi tidak ada yang lebih disayangi lebih daripada Tuhannya. Nah, sudah terkasih, pada waktu Maria dijerumuskan ke dalam dosa, hatinya terluka, mengalami kekecewaan dan kepahitan yang sangat dalam. Tetapi hatinya yang terluka itu telah dipulihkan kembali oleh Yesus. Semua kekecewaan dan kepahitannya telah lenyap. Maria ingin membalas kasih Tuhannya itu dengan harta miliknya yang termahal pada saat itu. Maria menangis dan air matanya jatuh berderai membasahi kaki Yesus. Dibersihkannya kaki Yesus itu dengan rambutnya yang panjang, dan minyak wanginya yang mahal itu dicurahkan semua pada kaki Yesus. Dengan segera bau yang sangat harum minyak wangi itu menyebar kemana-mana. Tidak ada yang ditahankan oleh Maria kepada Tuhannya. Maria sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Yesus atas kasihnya dan pengampunannya itu. Yang sudah terkasih, kami sangat yakin pada saat kita merasa bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita akan senantiasa mampu dan sanggup memberikan yang terbaik, sama seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Kita lakukan yang terbaik untuk Yesus sebagai bukti bahwa Dia telah mengampuni kita, dan kita sangat yakin apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu sama seperti minyak yang dicurahkan di kaki Yesus, wanginya tersebar di seluruh ruangan. Dan tentu ini juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Perbuatan kita akan menjadi satu kesaksian yang merupakan persembahan yang berbau harum, yang dapat juga dinikmati oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, akankah kita sampai pada pengalaman seperti Maria? Pengalaman semacam itu tidak dapat kita buat-buat. Pengalaman seperti itu adalah hasil daripada kasih yang sudah bersumber dari hati. Pengalaman seperti itu tidak akan pernah datang dari hati kita yang sekedar beragama, yaitu sekedar datang ke gereja. Kita masing-masing harus mengalami satu yang nyata dengan Yesus. Sepanjang kehidupan kita dalam tingkatan-tingkatan yang lebih lama, lebih mengikat, kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus setiap hari. Kita tidak tahu pengalaman apa yang harus kita lalui setiap hari. Mungkin kita diharuskan meminum air yang pahit seperti halnya Maria. Tetapi apapun yang harus kita lalui, satu hal yang pasti adalah diri kita harus direndahkan terlebih dahulu sebelum Yesus ditinggikan dalam kehidupan pribadi kita. Sudah terkasih, kita tidak memuji dan mengagumi Maria sebab ia tidak
membuat dirinya sebagaimana ia telah menjadi seorang yang telah dimenangkan. Yang patut kita puji dan kita kagumi adalah Yesus, sebab dialah Sang Pencipta yang menggembalakan manusia pada petanya. Dialah pemberi kasih itu dan yang mempengaruhi kehidupan kita dan juga menganugerahkan kepada kita hal-hal yang baik di dalam kebenarannya. Kami sangat yakin Maria adalah sebagai teladan yang tentu dapat menginspirasi kehidupan kita untuk makin dekat dengan Yesus. Saat terkasih, berikut kita pelajari tentang Simon, orang Farisi. Simonlah yang telah menjerumuskan Maria ke dalam lembah yang hitam. Dan betapa seringkali kita bersikap seperti dia. Simon dan Maria sama-sama orang berdosa. Bedanya, Simon dapat menyelamatkan dirinya dengan menyembunyikan kejahatannya dari banyak orang, tetapi Maria tidak. Pada waktu Simon ditanya oleh Tuhan siapakah yang berterima kasih paling banyak dari orang yang berhutang 500 dinar atau 50 dinar, Simon mengetahui jawabannya. Tetapi permasalahannya adalah Simon tidak merasa berhutang budi kepada Tuhan sebanyak Maria. Ia tidak menyediakan air untuk mencuci kaki Yesus, tidak menyambut Yesus dengan ciuman dan tidak meminyaki kepala Yesus. Nah saudara, kita juga seperti itu. Karena kita masih mengira bahwa diri kita baik dan kita masih berhasil menyembunyikan kejahatan kita dari orang lain, kita belum terlalu berterima kasih kepada Yesus. Kita masih belum merasa dan sadar bahwa kita sudah diampuni. Begitu banyak, sehingga kita pun belum mengasihi Tuhan dengan dalam. Apabila ada seorang yang mengasihi Tuhan, kita menjadi iri hati seperti Simon dan berkata bahwa orang itu adalah orang berdosa dan tidak pantas mengasihi Tuhan. Betapa seringnya hati kita bersikap seperti Simon. Maria adalah merupakan hasil karya anugerah Tuhan melalui pertobatan yang sejati. Kasihnya bagi Tuhan begitu sempurna, sampai-sampai tidak terpikirkan olehnya bahwa dia mungkin akan dihina saat menginjak rumah Simon. Perkara-perkara dunia ini termasuk segala kemuliaan dan kehinaannya sudah terhisap masuk ke dalam kasih Kristus. Yang terpenting bagi Maria saat itu adalah ia berjumpa dengan Yesus dan menerima berkat anugerahnya bagi dosa-dosanya. Pendamaian dengan Allah adalah segala-galanya bagi Maria. Itulah yang dirindukan oleh Maria. Sudah terkasih, Maria begitu mengasihi Yesus sehingga ia adalah orang yang pertama yang diizinkan untuk melihat Yesus setelah bangkit dari kuburnya pada hari Minggu pagi ketika hari masih gelap dalam Matius 28 ayat 1-10. Yang selalu duduk dekat di kaki Yesus dan mendengarkan ia berkata, telah menjadi orang yang pertama untuk mendengarkan Yesus berkata-kata lagi. Janganlah engkau memegang aku sebab aku telah belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, sebab kepada Allahku dan Allahmu. Dalam Yohanes 20 ayat 17. Maria telah diterima oleh Yesus, dan barang siapa yang diterima Yesus akan diterima oleh Bapa yang di surga. Bapakku adalah Bapamu, Allahku adalah Allahmu. Sungguh satu persekutuan yang begitu akrab antara seorang yang berdosa dengan juru selamat penebus manusia. Memang itulah yang didoakan oleh Yesus agar terjalin persatuan di antara umatnya dengan Dia, sehingga kerajaan setan dapat dipatahkan seperti halnya di dalam kehidupan Maria. Kemudian yang keenam, duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus berbicara. Seandainya umat Tuhan mau duduk bersama-sama di kaki Yesus, kita akan mendengarkan Yesus berkata bahwa kita adalah umatnya pada akhir zaman ini yang telah diberi tugas tanggung jawab kebenaran yang harus kita pahami secara baik-baik dan sungguh-sungguh. Oleh sebab kebenaran itu harus disampaikan kepada seluruh dunia sebelum Yesus mengakhiri pekerjaannya dan datang kembali untuk menjemput kita. Saudara terkasih, ada 3 pokok pelajaran yang khusus akan membuat kita lebih mengenal Yesus secara lebih akrab dan akan membuat kita mengikuti dengan iman pekerjaan Yesus yang terakhir di sorga.
Ia akan menjelaskan bahwa ia mengasihi setiap orang yang ada di dunia ini, tetapi sayangnya tidak semua orang percaya dan mengambil satu sikap permusuhan terhadap dia. Dengan nada yang lebih sedih lagi, Yesus berkata bahwa di antara umat sisanya banyak yang tidak mempercayainya dan mempercayai kebenaran yang ia ungkapkan. Oleh sebab itu Yesus meminta kepada kita yang mau duduk dekat kakinya dan mendengarkan suaranya untuk merenungkan dan menyerap dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakannya agar kita dapat menyampaikan kebenarannya kepada saudara-saudara kita yang belum mau mendengarkan dan kepada segenap isi dunia. 3 kebenaran khusus yang dinyatakan oleh Yesus itu adalah: yang pertama, umat yang sisa dan tugas mereka; yang kedua, karunia rohnya; yang ketiga, pelayanan Kristus dalam bait suci surga. Nah, tentu 3 pelajaran khusus ini tidak dapat dipisahkan dari kebenaran-kebenaran lainnya, seperti kebenaran Sabat, kebenaran tentang orang mati, kedatangan Yesus yang kedua kali, dan lainnya. Tetapi 3 kebenaran khusus ini tidak dimiliki oleh siapa saja yang lain, dan menjadi tanda bagi umatnya yang sisa beserta tugas mereka. 3 pokok kebenaran khusus ini tidak akan menjadikan umatnya merasa sombong dan istimewa. Tetapi apabila kebenaran ini dimengerti dengan sungguh-sungguh, maka hal ini akan membuat umatnya yang sisa akan menjadi seperti Maria yang hanya merindukan pembenaran dari juru selamatnya. Yesus akan bercerita bahwa dulu ia memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan bangsa Mesir. Bangsa itu mengenal dia secara bersamar-samar sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi sewaktu Yesus datang ke dunia ini pertama kali 2000 tahun silam, mereka tidak mengenal dia. Ia akan bercerita tentang ia mengajar bangsa Israel dengan perantaran bait suci dan lambang upacara-upacaranya, yang mengatakan bahwa binatang-binatang yang disembelih mengibaratkan dirinya. Para imam yang bertugas itu sendiri melambangkan dia yang setelah kebangkitannya dari kematian akan bertugas dalam bait suci yang sesungguhnya di surga. Nah, saudara terkasih, kita sangat yakin bahwa apabila kita senantiasa duduk dekat Yesus, apalagi duduk dekat kakinya, maka kita sangat yakin apa yang menjadi isi hati Yesus akan dinyatakan bagi setiap kita. Kemudian yang ketujuh, kita diharapkan menang. Nah, pada akhir zaman di mana kita hidup sekarang ini akan berdiri satu kekuatan Babel yang modern. Hal ini sudah dinyatakan oleh Yesus. Kekuasaan Babel ini akan mengusahakan supaya dunia tetap berada di bawah kekuasaan pemerintahannya. Raja Nebukadnezar diperlihatkan patung dari 4 macam logam yang akan berganti-ganti sebagai pemerintahan dunia. Tetapi Nebukadnezar melawan apa yang sudah dibuatkan Allah. Gantinya merendahkan hati, yang membangkang dan membuat sebuah patung dirinya yang terbuat dari emas seluruhnya. Nebukadnezar ingin berkuasa terus, ia tidak mau menyerahkan kerajaannya kepada siapapun. Nah, sudah terkasih, begitu juga dengan Raja Babel modern pada akhir zaman ini. Sebuah patung, atau bukan literal patung, akan dibuat untuk disembah oleh seluruh penduduk bumi ini. Nah, ini adalah lambang dari diberlakukannya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan, seluruh dunia harus mengakui kekuasaan daripada kekuasaan yang telah terbentuk sedemikian rupa. Bahkan banyak hal yang pada akhirnya kita sadari telah bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kita perlu menyadari bahwa hati kita adalah jahat. Dengan hati kita yang jahat itu, kita tidak akan dapat menurut Tuhan dan menjadi benar. Kita tidak akan tahan berdiri dalam menghadapi patung atau kekuasaan yang terjadi atau yang dibentuk di akhir zaman ini. Kita harus belajar seperti Maria yang selalu duduk di kaki Yesus dan mendengarkan suaranya. Biarpun kita ditimpa dosa dan kelemahan yang membuat kita selalu kalah, kita harus tetap lari dan percaya kepada Yesus sampai hati kita dibaharui oleh Yesus melalui Roh Kudus-Nya dan memberikan kita kemenangan
menjadi satu bukti kesaksian bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu Yesus bertanya kepada kita semua pada saat ini, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Untuk itu biarlah kita pegang janji firman Tuhan bahwa kita ini adalah lebih daripada pemenang. Kehidupan kita adalah kehidupan yang berkemenangan menghadapi apapun yang sedang diperhadapkan bagi setiap kita untuk menguji iman dan kepercayaan kita. Kalau Yesus sudah menang menghadapi kematian melalui kebangkitannya, maka kita sangat yakin kita juga akan menang menghadapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Inilah renungan firman Tuhan yang kami sampaikan. Doa kami semoga renungan firman Tuhan yang kami sampaikan ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan, dan dapat membuat kita berkerinduan sama seperti Maria duduk diam di kakinya menanti suara Tuhan dan firman-Nya sebagai senjata bagi kita menghadapi seluruh musuh-musuh kita sampai pada akhirnya kita mengalami kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami menghadapi hari-hari kami yang begitu berat di waktu-waktu yang akan datang. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu akan menjadi nyata. Janji-janji-Mu adalah janji-janji yang membuat kami berkemenangan. Untuk itu kami mohon belas kasihan-Mu supaya firman-Mu menyertai kami. Oleh Roh Kudus dimampukan kami memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dan doa kami juga buat umat-Mu yang tidak sempat mendengarkan firman ini. Kami sangat yakin Roh Kudus akan berbicara buat hati mereka. Yang sakit sembuhkan, yang memberikan kekuatan, yang punya masalah persoalan selesaikan, yang bimbang pertetapkan hati mereka, bahkan yang undur dari mereka tarik dengan cara dan kuasa-Mu ya Tuhan. Doa kami juga untuk pergumulan-pergumulan kami, untuk rumah ibadah kami, percaya Engkau akan sediakan yang terbaik. Tuhan yang menyediakan rumah untuk kami, memuji nama-Mu, kami percaya Engkau akan berkati. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan, untuk menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Kami percaya Engkau akan berikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan untuk anak-anak tebusan-Mu, kami percaya Engkau akan memberikan kami jalan keluar untuk kami dapat mengatasinya. Doa kami untuk kepala negara kami, Bapak Presiden dan seluruh pembantu-pembantunya. Kami percaya Engkau akan terus memberikan hikmat akal budi sehingga mampu memberikan kebijakan yang terbaik, membuat kami dapat keluar dari persoalan dan masalah ekonomi, masalah kesehatan. Doa kami juga kepada garda terdepan, para medis, dokter, perawat. Kami berdoa supaya Engkau mengurapi tangan mereka sehingga melalui tangan mereka mampu dan sanggup memberikan pemulihan dan kesembuhan setiap pasien yang pada saat ini terpapar penyakit corona. Terima kasih Tuhan, doa kami untuk 1 minggu yang kami akan lalui ke depan. Kami percaya Engkau akan menolong kami dan menunjukkan terus kemenangan-Mu yang nyata dalam setiap kami yang mempercayai dan yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu yang luar biasa akan senantiasa membuat kami tidak pernah takut dan khawatir menghadapi masa depan kami. Karena berkat daripadalah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kami mulai pada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku ikuti panggilan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli
memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia sampai akhir